Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas persamaan antara manusia dan jin. Yang diciptakan manusia dan jin adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Zariyat ayat 56, Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Maka tidak ada perbedaan secara umum antara beban yang diberikan pada jin dan manusia dalam perkara beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita setara dalam perkara apa yang telah menjadi ketetapan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam masalah kematian dan sebab-sebab, mereka juga sama dengan perkara tidak mengetahui bila ajalnya dan tidak mengecualikan seorang pun dalam mereka kematian kecuali iblis laknatullah. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan tempo pada sampai batas waktu yang ditentukan. Masing-masing dari kalangan jin dan manusia juga akan dibangkitkan untuk dihisab. Jin juga akan dikumpulkan pada hari kiamat di padang mahsyar dalam keadaan nampak mereka seluruhnya. Dinampakkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 31 sampai dengan 33. Hai sekalian jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembus kecuali dengan kekuatan yang aku berikan. Nah, maka jin dan manusia tidak mengetahui perkara yang gaib. Allah berfirman dalam surah Saba ayat 14, "Maka tak kala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali anai-anai yang memakan tongkatnya. Maka tak kala ia tersungkur, ketahuilah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan." Nah, jin memiliki status yang berbeza-beza seperti manusia. Di antara mereka ada yang menjadi raja dan ada yang menjadi rakyat. Ada yang kaya dan ada pula yang miskin. Ada pula yang kuat dan ada pula yang lemah. Ada pula yang pintar dan ada pula yang bodoh. Ada pula yang mulia dan ada pula yang hina. Ada pula yang cantik dan ada pula yang buruk. Dan ada yang menjadi pemimpin dan ada pula yang menjadi rakyat. Ada yang menjadi ulama dan ada pula yang bodoh. Ada yang menjadi ahli syair dan ada pula yang menjadi dai, penuntut ilmu. Mereka juga berkelompok-kelompok.
ada yang menjadi ahli bid'ah, dan ada pula yang menjadi Sunni, ada yang menjadi Yahudi, dan ada pula yang menjadi Nasrani atau Majusi, ada yang menjadi Arab, dan ada pula yang bukan Arab. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum mukminin dari kalangan jin dan manusia mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala memuliakan di antara mereka bagi siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Nah, di bab ini merupakan perkara-perkara penting di antara dalam akidah tentang persamaan antara jin dan manusia. Namun jika dijelaskan secara lebih atau secara rinci beserta cabang-cabangnya, maka jumlahnya akan lebih banyak lagi, dan hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Demikian tausiah yang singkat ini saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.